bacakan dulu CV dari Teh Dinar ini, pendidikan dari Sarjana Sistem Informasi STIMIK Nusa Mandiri tahun 2017, kemudian Magister Ilmu Komputer di STIMIK Nusa Mandiri tahun 2014, kemudian sekarang mahasiswa Doktor Ilmu Komputer IPB dari tahun 2020 sampai sekarang. Institusi IPB University, kemudian area penelitian terkait sentimen analisis, kemudian text mining dan information retrieval. Pernah mendapatkan grant dari Ristek Dikti juga. Teh Dinar bisa dikontak di email terlampir dan beberapa ID yang ada di internet ya, dipersilakan. Baik, Teh Dinar akan memaparkan terkait integrasi tool SLR atau Study Literature Review tersebut. Ada berbagai tools yang nanti akan dipaparkan oleh Teh Dinar. Mangga, Teh Dinar kami persilakan. Hatur nuhun Bu Ai, izin share screen ya Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah, silakan, sudah jelas. Sudah ya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dinar Ajeng Kristianti. Terima kasih Ibu Ai atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Dr. Imas selaku Kaprodi Pasca Sarjana Ilmu Komputer sekaligus sebagai promotor saya di S3 IPB University. Kemudian Bapak Dr. Heru Skoco selaku dosen Ilkom di FMIPA IPB, Bapak Ibu dosen lainnya, serta rekan-rekan Angkatan 3 ya, maupun Angkatan 1 dan 2, kakak-kakak senior yang ikut juga hadir pada sesi webinar kali ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Adapun pada hari ini saya akan mencoba sharing lebih tepatnya mengenai integrasi tools SLR. Di antaranya ada Publish or Perish, Mendeley, dan Post Viewer gitu. Nah, ini sifatnya sharing ya Bapak Ibu karena seperti Kang Asep sampaikan tadi, saya pun saat ini sedang menjalani ya perjalanan perjuangan doktoral ini gitu ya di semester 2 dan momennya pas saat ini sedang melakukan SLR gitu. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar gitu menggunakan tools-tools yang ada, namun barangkali ada juga yang belum pernah atau bahkan baru menggunakan atau seperti itu. Ya, ini pun kami bermula dari diskusi di kelas gitu ya. Pada teman-teman di Angkatan 3, jadi ada terkait diskusi biasa kita lakukan apabila ada teman-teman yang sudah mengetahui lebih dulu gitu. Dan ketika saya melihat kok integrasi tools ini menjadi lebih mudah gitu dalam kami menyelesaikan SLR. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini saya merasa ini menjadi lebih baik gitu apabila bisa di-sharingkan untuk menjadi lebih luas lagi diketahui oleh Bapak Ibu semua. Nah, melakukannya itu secara analisis bibliometrik. Jadi fungsi analisis bibliometrik sendiri adalah untuk mendeteksi profil publikasi pada topik penelitian serta untuk menentukan tren penelitian dalam suatu disiplin ilmu sesuai dengan Albert Moran tahun 2017. Jadi menyambung dari materi yang disampaikan Kang Asep tadi bahwa kita melakukan SLR ini kan tujuannya untuk mencari atau mendapatkan, kalau di doktoral itu untuk mendapatkan kebaruan ya Bapak Ibu atau novelty. Nah kadangkala kita harus tahu juga posisi riset kita itu ada di mana. Kemudian apakah kebaruan tersebut bisa kita klaim apakah itu benar-benar baru atau tidak. Justru itu seperti saran Prof. Imas tadi kan kita harus banyak membaca. Nah, ketika kita membaca keseluruhan paper itu kan akan memakan waktu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita cari paper, ada ratusan paper gitu ya. Apabila kita baca keseluruhan itu akan memakan waktu. Namun kalau kita bacanya juga sebagian, informasi yang ingin kita dapatkan juga tidak kita peroleh. Nah, kadangkala dengan banyaknya paper tersebut,
kita pun ketika ingin membaca apakah benar ini paper yang sesuai dengan riset kita atau tidak gitu. Untuk itu studi literatur ini penting untuk kita lakukan dalam memfokuskan paper-paper apa saja sih yang bisa kita yakini ini bisa menuntun kita untuk mendapatkan kebaruan kelak gitu. Nah, tools yang dapat digunakan seperti yang sudah kami infokan beberapa hari lalu itu adalah Publish or Perish, Mendeley, kemudian Zotero, ya kalau Excel mungkin ada ya, sudah ada Bapak Ibu, dan PostViewer seperti itu. Untuk pertama adalah Publish or Perish. Publish or Perish ini fungsinya adalah untuk mengambil data publikasi yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah dipublish. Nah, kelima tools atau aplikasi yang Bapak Ibu saya harapkan sudah mendownload ya dan sudah menginstall itu diberikan secara gratis gitu ya, dapat diakses secara gratis. Nanti Bapak atau Ibu bisa akses di sini linknya. Kemudian selain Publish or Perish juga Bapak Ibu bisa melakukan instalasi Mendeley. Jadi Mendeley ini fungsinya sebagai reference manager. Nah, Mendeley saya rasa sudah familiar semua ya Bapak Ibu karena dalam melakukan riset, publikasi, penelitian itu pasti kita membutuhkan suatu tools untuk reference manager. Ini pun Bapak Ibu bisa download secara gratis di link ini. Kemudian Zotero. Zotero ini fungsinya sama seperti Mendeley, sama-sama berfungsi sebagai reference manager begitu. Namun pada sesi tools yang digunakan sebagai integrasi ini sifatnya hanya untuk konversi ke file Excel begitu. Karena saya familiarnya dengan Mendeley, maka saya gunakan Zotero untuk convert di Excel karena si Mendeley ini tidak bisa mengakomodir dalam mengkonversi menuju file Excel gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, saya biasa menggunakan Zotero, ya udah nggak pakai Mendeley juga nggak apa-apa. Jadi ini udah paket otomatis di Zotero sekaligus sebagai reference manager, juga sekaligus untuk konversi ke file Excel begitu. Kemudian Microsoft Excel sendiri adalah fungsinya untuk memproses dan mengelompokkan riset-riset kita. Jadi nanti kita bisa melihat paper-paper dengan kata kunci atau dengan keinginan yang apa yang pengen kita cari sesuai minat riset kita, itu kita bisa mengelompokkan, paper kita ini berada di kuartil berapa, atau lebih banyak mana munculnya metode-metode yang ada gitu ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Nanti bisa mudah-mudahan waktunya cukup, karena saya waktunya cuma 30 menit ya Bu Ai ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa sampai menampilkan hasilnya. Dan PostViewer sendiri ini fungsinya untuk memetakan dan memvisualisasikan riset. Seperti itu. Jadi nanti bisa kelihatan tren riset Bapak Ibu itu ada di posisi mana, apakah sudah usang ataukah masih terlampau baru dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan dari Publish or Perish. Jadi kalau kita sudah instalasi, kemudian nanti kita jalankan, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan langsung mengklik mengindeks yang mau digunakan apa. Kebetulan ini saya menggunakan Scopus. Nah, ketika mau memulai, Bapak Ibu disarankan untuk membuat folder terlebih dahulu. Jadi nanti kan kita melakukan pencarian ya. Tadi seperti disampaikan bahwa Publish or Perish itu gunanya untuk meng-crawling paper-paper atau publikasi yang sudah terbit gitu ya, yang mau kita gali, yang mau kita baca gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu diminta untuk membuat folder. Nanti Bapak Ibu buat folder, misalnya ingin mencari tentang apa, seperti itu. Kemudian di bagian Scopus Search, karena ini pencariannya dengan Scopus, ada berbagai pencarian yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa mencari menggunakan nama penulis, kemudian afiliasi atau perguruan tinggi si penulis ya, kemudian publication name, kemudian title word dan keyword gitu ya. Nah, di sebelah tengah ya, bawah ini tengah, ini hasil detail pencariannya. Apabila misalnya nanti Bapak Ibu sudah mencari, contoh saya ini mencari berdasarkan nama publikasinya, misalnya saya mencari khusus jurnal gitu ya, atau mau mencari berdasarkan proceeding, atau mau mencari berdasarkan pengindeks tertentu, misalnya IOP dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengetik saja, lalu keywordnya. Nah,
bisa saja Bapak Ibu mencari berdasarkan autor. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari dengan penulis tertentu, itu nanti Bapak Ibu tulis nama penulisnya, nama belakang, koma, nama depan. Namun sepengalaman saya beserta teman-teman di IPB, begitu penulisan atau pencarian menggunakan keyword ini menjadi lebih mudah begitu, karena apa yang ingin kita cari terkait dengan riset kita itu bisa ditemukan dengan lebih spesifik begitu dengan menggunakan keyword. Jadi disarankan nanti pencariannya berdasarkan kata kunci gitu. Ada banyak operator yang bisa kita gunakan, nanti saya akan detailkan. Kemudian result, nah ini adalah ketika nanti sudah dicari misalnya berdasarkan kata kunci, lalu ada years di sini, ini adalah rentang tahun. Biasanya kalau kita ingin mencari paper gitu, mencari tadi Prof. Imas juga menyampaikan kalau bisa yang terbaru gitu ya, biasanya 5 tahun terakhir ya kalau untuk referensi seperti itu ditentukan, baru nanti diklik search, nanti akan muncul hasilnya berupa resume hasil pencarian. Nah, muncul di sini ternyata ada 200 paper dengan citasi 1459 dan sebagainya. Kalau sudah didapat hasil yang diinginkan seperti ini, maka nanti Bapak Ibu tinggal copy atau simpan pencariannya untuk agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah sumber pencarian publikasi yang bisa Bapak Ibu akses di Publish or Perish. Di antaranya ada Crossref, Google Scholar, PubMed, kemudian Scopus yang tadi saya sampaikan, kemudian Web of Science juga ada ya. Nah, khusus untuk Scopus Bapak Ibu, jadi perlu akun Scopus APK yang bisa Bapak Ibu akses di develsevier.com. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki APK, itu Bapak Ibu nanti harus membuat dulu ya akun Scopus seperti itu di elsevier.com. Nanti sign up, kemudian kalau sudah punya akunnya yang gratis saja Bapak Ibu, biasanya dari perguruan tinggi gitu ya, kemudian nanti register APK, create APK baru dimasukkan. Nanti ada ketika Bapak Ibu mengklik Scopus, biasanya nanti akan muncul Scopus APK. Namun ada beberapa versi Publish or Perish yang memang tidak membutuhkan APK, bisa langsung digunakan. Berarti Bapak Ibu tidak perlu menggunakan APK. Jadi tujuannya adalah satu, sebagai syarat pencarian paper dengan pengindeks Scopus. Seperti itu. Ini adalah, tadi sudah saya singgung sedikit ya, kalau penulis pencariannya berdasarkan nama penulisnya, kemudian kalau years berarti rentang tahunnya yang harus Bapak Ibu isi. Misalnya Bapak Ibu mau merentang 10 tahun terakhir, berarti tinggal di rentang 10 tahun terakhir. Afiliasi berarti berdasarkan afiliasi penulis. Nanti akan muncul misalnya Bapak Ibu ingin mencari paper yang afiliasinya IPB University, berarti Bapak Ibu ketik IPB University dan itu akan muncul seluruh paper yang ditulis oleh afiliasi IPB. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini penting maksimum pencarian. Jadi kalau Bapak Ibu mencari menggunakan pengindeks yang Crossref, maka dia itu maksimum pencariannya adalah 200. Kalau Google Scholar itu mencapai 1000 Bapak Ibu. Microsoft Academic 5.000 publikasi, PubMed 1.000, Scopus 200, dan Web of Science 200. Nah, teknik pencariannya seperti apa? Jadi nanti pencariannya itu menggunakan keyword, Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman lebih akurat gitu ya, dan pencariannya menghasilkan paper yang banyak ditemukannya itu lebih cocok gitu dengan area riset kita. Langkah-langkahnya nanti Bapak Ibu klik pencarian berdasarkan pengindeks Scopus, kemudian nanti dimasukkan kata kunci sesuai yang diinginkan ya. Nah, tadi dalam memasukkan kata kunci agar maksimal dalam pencarian, rangkaian kata kunci yang dimasukkan itu menggunakan bantuan operator Bapak Ibu. Ada and, or, dan not, yaitu kalau and berarti keduanya itu pengen kita cari. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari machine learning dan yang mengandung supervised learning saja misalnya. Machine learning kan ada unsupervised ya, ada reinforcement dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan operator and, berarti nanti akan memunculkan dua kata kunci yang ingin kita cari. Kalau pakai or berarti salah satu, kalau not berarti itu tidak dikecualikan gitu, tidak dimasukkan. Contoh ada urutan seperti ini. Saya ingin mencari keyword text mining dan
sentiment analysis or Twitter sentiment analysis. Jadi kalau nanti ada keyword yang berisi di paper tersebut sentiment analysis atau Twitter sentiment analysis, nanti akan muncul dan beserta text mining dan tanpa chapter atau note. Jadi kadang ketika muncul itu tidak hanya jurnal Bapak Ibu yang muncul, walaupun pengindeksnya Scopus, bisa buku, bisa proceeding gitu ya, bisa chapter, bisa review, bisa note. Misalnya kita mengabaikan chapter atau note itu tinggal ditambahkan tanda das atau negasi note gitu ya. Nah, setelah itu setting rentang tahun, biasanya 5 tahun terakhir, hasil pencariannya nanti disimpan dengan cara klik tombol save result. Formatnya RIS, karena agar bisa dibaca di Mendeley tadi untuk diorganisasikan sebagai reference manager Bapak Ibu. Selanjutnya masuk ke Mendeley. Kalau kita sudah crawling di publish or perish, kita masuk ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini Bapak Ibu tinggal melakukan import ya seperti itu dari file .ris yang tadi sudah disimpan dari output publish or perish gitu ya. Nah sama seperti dengan publish or perish juga di Mendeley ini Bapak Ibu harus membuat folder agar apa? Agar referensi yang diperoleh dapat termanage dengan baik ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar lah ya ketika ingin membuat tulisan, publikasi, itu pasti membuat juga seperti saya membuat publikasi di setiap jurnal itu pasti saya buatkan folder, begitupun saat kuliah. Nah, caranya masuk ke file, kemudian import, nanti diimport file RIS yang diperoleh dari publish or perish tadi, kemudian setelah diimport akan muncul datanya di sini. Nah, ketika data ini atau paper-paper ini akan kita olah lagi untuk menuju step berikutnya, biasanya apa Bapak Ibu? Paper ini harus kita atur atau setting dulu metadatanya ya. Kadangkala metadata dari setiap paper ini tidak lengkap begitu. Kita harus melengkapi dulu, misalnya abstraknya tidak ada, karena kita butuh abstrak kan untuk bisa memetakannya nanti, atau mungkin nama penulisnya tidak sesuai gitu ya. Nah itu harus rapihkan dulu. Cara merapikannya dengan cara nanti Bapak Ibu blok gitu ya, lalu klik kanan update detail. Jadi update detail ini dilakukan untuk melengkapi metadata secara otomatis. Nanti kalau sudah di-update detail, baru hasil dari Mendeley ini bisa kita proses lebih lanjut untuk kita ekspor kembali dengan format yang sama, .ris, agar bisa dikonversi lebih lanjut ke file Microsoft Excel dan dapat dipetakan nantinya di Cost Viewer. Nah, tadi telah disampaikan Zotero. Pada dasarnya, Zotero ini sama ya Bapak Ibu seperti Mendeley, sama-sama digunakan untuk reference manager, namun Zotero ini punya kelebihan yaitu dapat mengkonversi ke format Excel begitu, atau format CSV yang nanti bisa diimport kembali di Excel gitu. Namun kalau di Mendeley tadi tidak bisa, hanya 3 format saja kalau di Mendeley, hanya .ris, .bib, dan .xml. Nah kalau sudah nanti masuk Bapak Ibu membuka Zotero, ini Bapak Ibu tinggal membuat folder juga. Setelah itu baru import seperti itu. Nah, kemudian ini adalah Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini adalah proses untuk menarik hasil file CSV-nya tadi sehingga Bapak Ibu nanti lebih mudah dalam memetakan atau membuat mapping klasifikasi atau analisis ya dari paper-paper pencarian yang Bapak Ibu cari tadi. Ini langkah-langkahnya. Nah, di Excel ini sama seperti sebelumnya, kita hanya tinggal mengimport saja Bapak Ibu. Namun setelah mengimport nanti ada beberapa fungsi Excel yang bisa kita gunakan untuk ekstraksi data. Nah, seperti ini fungsi-fungsi Excel ini sudah sangat familiar, tentunya Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya.
ada sum, ada if, ya, if error, sum if, kemudian conif dan VLOOKUP gitu. Jadi ini nanti bisa kita kolaborasikan setelah datanya sudah masuk ke Excel. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa memetakan tadi kan semua diambil dari Scopus misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengambil dari Scopus, Bapak Ibu ingin mengetahui saya ingin memakai paper yang kuartilnya Q1 sama Q2 aja. Nah, berarti Bapak Ibu harus memiliki database kuartil Scopus ya, dari skema GoJR biasanya Bapak Ibu bisa download di sana. Nah, nanti kita bisa mensortir paper-paper yang kita dapat itu termasuknya di kuartil mana. Saya mau pakai yang Q1, Q2 aja, lewat dari itu saya nggak mau pakai, itu sangat bisa dilakukan. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita nanti melakukan tahap publish or perish, kemudian masukkan ke Mendeley, lalu masukkan ke Zotero, lalu diekspor kembali, dan hasilnya ditampilkan ke Excel, nanti Bapak Ibu bisa melakukan perapihan gitu ya secara mandiri, mana saja field-field yang masuk, mana saja yang tidak, seperti itu. Ragam diagram yang dihasilkan seperti ini. Dan satu lagi adalah post viewer. Post viewer ini fungsinya untuk mapping ya Bapak Ibu. Mapping penelitian kita ada di posisi mana gitu ya, memvisualisasikan riset kita seperti itu. Ini cara-caranya, kurang lebih nanti bisa terlihat visualisasinya Bapak Ibu, risetnya misalnya kata kunci yang ada itu masih baru atau sudah usang, itu bisa kelihatan dari tahun overlay di visualization-nya. Nah, karena ini sifatnya workshop, kita praktek sebentar, masih ada waktu Bu Ai? Enggak, Bu Dinar, mungkin sekitar 5-10 menit mungkin ya. Baik, sebentar saja ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen lagi sebentar untuk publish or perish. Karena waktunya terbatas, saya tampilkan saja ya yang sudah ada seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ingin, tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus selalu membuat folder ya Bapak Ibu. Misalnya folder apa yang ingin dibuat, contoh folder latihan. Nah kemudian sebelumnya itu Bapak Ibu pilih Scopus dulu ya. Sebentar, saya close dulu. Nah, ini awal mulanya di sini. Ya, sudah terlihat ya Bu Ai? Ya, terlihat. Ya, nah di sini Bapak Ibu harus membuat folder terlebih dahulu. Misalnya contoh hari ini folder latihan, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentukan indeksnya yang mau diambil itu apa. Misalnya Scopus. Bapak Ibu klik Scopus. Nah, kalau memang nanti minta APK, itu Bapak Ibu harus mengunjungi yang tadi disampaikan ya, developer.elsevier ya, dan di situ nanti harus membuat APK terlebih dahulu baru dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau melakukan pencarian menggunakan keyword atau kata kunci. Kata kunci yang digunakan misalnya ini sentiment analysis. Nah, biasanya menggunakan tanda kutip begitu. And text mining, berarti nanti dua-duanya akan muncul semua yang mengandung kata kunci sentiment analysis dan text mining, dan misalnya mau di dalamnya mengandung machine learning gitu ya, atau supervised learning gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu masukkan misalnya tanpa note, tanpa catatan-catatan dan chapter seperti itu. Rentang tahun Bapak Ibu setting misalnya 2015 sampai 2021, lalu diklik search. Nah, kalau sudah, ini kan sudah tampil ya Bapak Ibu, lalu tinggal disimpan saja, simpan dengan format .ris agar bisa dibaca di Mendeley, seperti itu, misalnya latihan. Oke.
Kemudian kita buka Mendeley-nya Bapak Ibu. Ini harus urut ya? Ya, betul. Harus urut, Pak. Nah, kalau sudah masuk ke Mendeley, seperti tadi, Bapak Ibu disarankan untuk membuat folder. Membuat folder terlebih dahulu. Misalnya latihan 2. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal ambil saja caranya import, sorry. Nah, tadi formatnya RIS ya, yang kita dapatkan dari Publish or Perish. Tadi namanya latihan misalnya. Nah, ini akan muncul secara otomatis gitu Bapak Ibu, tanpa kita satu persatu, karena sudah di-crawling tadi oleh Publish or Perish tadi. Nah, kadangkala ketika kita lihat di metadata di sebelah kanan, ini kadang tidak lengkap. Nah, cara melengkapinya, metadata secara otomatis itu di blok, kemudian klik kanan update detail. Nanti Bapak Ibu secara otomatis data metadatanya sudah lengkap. Kemudian kalau sudah, langkah berikutnya memang agak ini ya Bapak Ibu ya, agak harus tekun begitu ya. Klik kanan, kemudian ekspor kembali. Nah, di ekspor kembali tujuannya adalah karena tadi barangkali yang hasil dari Publish or Perish tadi metadatanya tidak lengkap gitu. Maka untuk updatingnya kita mengupdate-nya di Mendeley begitu. Dengan format RIS lagi misalnya, tapi diganti dengan update. Oke, kalau udah, ini sudah selesai di Mendeley, lalu agar bisa diakses lebih lanjut di Excel, maka Bapak Ibu menggunakan Zotero. Nah, saya share lagi Zotero-nya. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, jadi tetap harus membuat folder agar apa? Agar nanti suatu waktu kalau Bapak Ibu mau menggali lagi, membaca atau mencari hasil pencariannya, belum ada latihan ya, itu Bapak Ibu bisa membuka kembali begitu. Latihan, kemudian karena tadi sifatnya Zotero adalah hanya untuk mengkonversinya menjadi file CSV begitu ya. Jadi diimport lagi dari yang sebelumnya yang sudah diupdate, karena tadi di Mendeley kita mengupdate metadata supaya lebih lengkap metadatanya. Kemudian diklik oke, lalu continue dan diimport. Iya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kalau tidak pun nanti bisa melihat slide dari yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin Zotero bisa di skip Mbak Dinar kalau kita pakai Mendeley kemudian diekspor ke XML. Jadi Excel juga bisa mengimport dari XML. Oh, baik. Terima kasih Pak Heru masukannya. Punten lagi belajar juga Pak. Ya, berarti bisa ternyata ya Bapak Ibu ini langsung katanya dilakukan dari Mendeley seperti itu, tapi dari XML. Nah, kemudian ini tanggung ya Pak, langsung di sini karena sudah di Zotero, ini langsung diekspor saja dengan format CSV. Nah, agar bisa dibuka di Excel. Kemudian latihan update. Tapi yang versi CSV. Nah, kalau sudah, kemudian satu langkah lagi di Excel, Bapak Ibu, kita buka file Excel baru. Saya share lagi. Kalau sudah muncul file Excel-nya, kemudian kita import dari CSV yang tadi dimaksud. Import, kemudian tadi filenya ditaruh di mana? Lupa ini. CSV. Nah, kita pilih yang delimited, tadi ada di
slide saya ya Bapak Ibu. Type and comma, kemudian general, lalu dipilih existing sheet ini agar sesuai dengan, nah, data hasil yang telah kita dapatkan dari publish or perish tadi, kemudian di reference manager menggunakan Mendeley, lalu bisa kita tampilkan di Excel. Nah, agar lebih singkat, mungkin saya tunjukkan yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Oke. Akan ada banyak sekali sheet, ini di hide biar lebih mudah. Dan ada banyak sekali item-item yang tidak usah dipakai gitu ya, tidak perlu dipakai, ada yang kosong dan lain sebagainya. Itu tidak perlu dimasukkan karena dari peta riset ini kita hanya ingin membutuhkan apa sih riset kita itu seberapa banyak sih diteliti orang gitu ya. Kemudian posisi riset kita itu ada di mana seperti itu. Biasanya sih title saja atau publication title ya. Ini fungsinya untuk menentukan paper kita ada di kuartil berapa seperti itu. Nanti yang tidak penting misalnya kayak key item, kalau publication year bolehlah ini di hide saja gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dilakukan secara mandiri. Oke, setelah itu nanti Bapak Ibu membuat sheet baru bernama Scopus misalnya. Ini untuk menentukan kuartil Scopus yang Bapak Ibu ingin cari. Ini biasanya Bapak Ibu caranya itu adalah sebentar. Melalui skema GoJR ya, Bapak Ibu sudah pernah saya rasa ya untuk mengakses. Barangkali bisa dipercepat Bu Dinar. Ya baik, satu lagi ya Bu ya. Yang skema GoJR seperti ini. Jadi nanti untuk menentukan paper kita ada di kuartil berapa, itu Bapak Ibu bisa mendownload publikasi yang ada pada tahun terbaru. Misalnya kan di sini ada di database Scopus seperti itu. Misalnya tahun 2019, lalu di-download datanya. Nah, kalau sudah di-download datanya, kemudian nanti dapat dilakukan untuk pemetaan yang ada dilakukan di Microsoft Excel ini. Begitu. Ini beberapa rumus sudah dilakukan. Seperti contoh ini pada Scopus ini. Jadi menggunakan beberapa perintah Bapak Ibu, ada VLOOKUP, kemudian if error ya. Jadi ini kita ngambil dari publication title-nya. Misalnya kita ambil decision support system dengan Scopus yang tadi ya, datanya. Kemudian kalau memang dia tidak ada data di kuartil, pakai tanda strip misalnya, dia tidak ada kuartilnya tapi terindeks misalnya. Ini menggunakan if error. Nah, kemudian ketika sudah disesuaikan, ternyata data yang kita cari ini tadi sebanyak kurang lebih ada 300 apa 200 sih. 400 paper itu sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Mana Q1, mana Q2. Nanti tinggal Bapak Ibu hapus-hapus saja mana yang kira-kira tidak kuartil seperti itu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu tentukan kira-kira kuartil 1 itu ada berapa paper sih, tinggal menggunakan perintah CONIF. Kuartil 2 juga ada berapa paper sih. Nah, lalu Bapak Ibu buatkan grafik diagram, misalnya diagram pie seperti ini, bahwa yang ada di kuartil 1 ini ada sebanyak 52% gitu. Dan selain dari kuartil, Bapak Ibu juga nanti bisa menentukan keyword-keyword apa saja sih yang sering muncul gitu.
Misalnya text mining, sentimen dari semua paper yang tadi kita cari gitu ya. Ternyata setelah saya grafikkan, misalnya machine learning yang digunakan dari naive Bayes sampai apapun yang bisa muncul kira-kira. Nah ini ternyata gitu ya kita bisa memetakan bahwa kata kunci yang sering muncul itu adalah text mining, sentiment analysis. Kemudian machine learning tipe yang digunakan itu dari penelitian sentiment analysis itu apa? Ternyata supervised learning gitu ya. Untuk unsupervised juga ada tapi tidak sebanyak supervised. Kemudian algoritma apa sih? Jadi ketika kita ingin mencari celah, kira-kira benar nggak sih kita harus mencari celah di situ gitu ya? Itu kira-kira apa algoritma yang paling banyak digunakan di area riset sentiment analysis? Ternyata SVM. Kemudian neural network, deep learning juga muncul ya Bapak Ibu banyak. Namun tidak menutup kemungkinan ini yang ada pun yang masih celah-celah kosong yang masih baru mungkin kira-kira kita bisa teliti juga seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi post viewer tapi waktunya tidak cukup. Nanti mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Teh Dinar.